Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah. Sebelum kita melanjutkan kajian kita, kita sisipkan sedikit tarbiyah bil ahdath, bagian dari kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari apa yang terjadi di sekitar kita, di mana beberapa hari yang lalu sempat ramai tentang program acara atau tayangan televisi yang menampilkan bagaimana proses pendidikan yang terjadi di pesantren-pesantren, terkhusus menyorot apa yang dilakukan oleh para santri kepada kiai-kiainya, yang di situ dinarasikan sebagai bentuk feodalisme, sebagai bentuk ghulu atau ihtiram, penghormatan yang berlebihan kepada para kiai. Yang ini tentu memicu pro kontra, memicu keributan di masyarakat, termasuk juga seruan untuk memboikot televisi tersebut. Lalu bagaimana mauqif kita sebagai sesama muslim dalam hal ini yang penting untuk kita miliki? Pertama, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, apa yang terjadi di pesantren-pesantren, termasuk yang disoroti oleh beberapa pihak kaitannya dengan ihtiram para santri kepada kiainya, ini adalah sebenarnya merupakan pencerahan bagi umat, merupakan bentuk qudwah sholihah, contoh yang baik yang seharusnya menjadi inspirasi bagi kita semua di tengah maraknya penghinaan, peremehan, pelecehan kepada para pendidik di bangku-bangku sekolah, di bangku-bangku kampus. Di tengah fenomena the loss of adab, masyarakat kita hari ini, pendidikan kita hari ini banyak kehilangan nilai-nilai keadaban. Terutama adab yang baik kepada para muallim, para guru, para pendidik. Di mana banyak kita dapatkan seorang pendidik diperkarakan, dilaporkan ke polisi, kemudian dituntut di pengadilan, atau bahkan seorang pendidik harus dimutasi ke tempat yang lain, di tempat yang lebih jauh, lebih terpencil, lebih susah baginya untuk menjangkau tempat tersebut, untuk mengabdi dalam dunia pendidikan. Bahkan seorang pendidik harus diberhentikan atau dipecat secara tidak hormat atas apa yang dilakukannya, bagian dari ijtihad-ijtihad yang ditempuhnya dalam mendidik anak bangsa. Di tengah maraknya kasus-kasus penghinaan, kasus-kasus bahkan kekerasan kepada para pendidik, ada terjadi guru dikeroyok oleh murid-muridnya sendiri, terjadi seorang ustadz, seorang muallim dipukul oleh muridnya sampai kemudian sakit parah, bahkan kemudian wafat. Ini terjadi.
Maka sebenarnya apa yang disorot itu sebenarnya menjadi tauladan bagi kita yang harus kita tiru sebenarnya. Bagaimana seharusnya beradab kepada para muallim, beradab kepada para guru, kepada para kiai, kepada para ulama. Sebagaimana dikatakan, ana abdun liman allamani harfan wahidan. Aku adalah hamba bagi siapa yang mengajariku ilmu meskipun hanya satu huruf. Itu bentuk ihtiram kepada orang-orang yang telah mengajari kita ilmu, bukan hanya satu huruf, bukan hanya satu kalimat, tetapi mengajarkan kepada kita ayat-ayat Al-Quranul Karim, mengajarkan kepada kita hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu hal yang sangat penting untuk bisa kita garis bawahi. Kemudian yang kedua, di sisi lain, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita, la gulu fi dinikum. Janganlah kalian bersikap gulu, bersikap berlebihan dalam urusan agama kalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, la tatruni. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam menghormatiku, dalam memuliakanku, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi yang terlalu berlebihan dalam menghormati, memuliakan Uzair, sampai mengatakan Uzair ibnullah. Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau berlebihannya orang-orang Nasrani yang mengatakan Isa adalah anak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah bentuk-bentuk sikap-sikap yang berlebihan yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, la tatruni. Memang Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk ihtiram. Kita juga tidak boleh memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kita memanggil orang-orang selain beliau. Kita harus memuliakan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai seorang Rasul. Tetapi ingat, Rasulullah selain sebagai seorang Rasul, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan beliau tetaplah seorang hamba. Maka dalam syahadat kita, setelah kita bersaksi asyhadu an la ilaha illallah, kita bersaksi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Disebutkannya dua status Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama sebagai seorang abd, seorang hamba. Yang kedua adalah sebagai seorang Rasul. Ini memberikan pesan kepada kita agar kita bisa bersikap moderat, bersikap wasatiyah dalam menghormati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wajib menghormati, wajib menghargai, wajib memuliakan, wajib mencintainya, tetapi tidak boleh menempatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada makom-makom yang tidak pada seharusnya. Bagaimanapun beliau adalah seorang hamba, nggak boleh ditempatkan pada maqamul uluhiyah, apalagi waliyadu billah. Ini penting. Kepada Rasulullah saja kita diingatkan, la tatruni.
apalagi kepada selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Menghormat kepada ulama, memuliakan para kiai, sekali lagi adalah kewajiban, tetapi jangan sampai berlebihan. Ya, karena ada juga fenomena berlebihan yang tentu itu jauh dari nilai-nilai pendidikan Islam yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin arsyadakumullah, tentu kita menyeru kepada media-media yang ada, baik media mainstream atau media-media sosial, untuk tidak menayangkan sesuatu yang bisa memancing keributan. Apalagi ketika itu merupakan bagian dari genderang musuh, tabuhan musuh untuk mengadu domba umat Islam. Bersamaan dengan itu kita juga menyeru kepada Kementerian Digital dan Komunikasi Digital dan Informasi, begitu juga kepada Komisi Penyiaran Indonesia untuk lebih ketat lagi mengawasi tayangan-tayangan yang ada. Meskipun bersamaan dengan itu tentu kita juga menolak segala bentuk anarkisme, vandalisme, juga reaksi yang berlebihan. Ya, apalagi ketika kita ketahui bahwasanya pemilik dari stasiun televisi tersebut juga seorang muslim. Ya, Trans 7 itu jelas pemiliknya adalah seorang muslim, Pak Khairul Tanjung. Bahkan beliau bisa dikatakan satu-satunya seorang muslim pribumi yang masuk dalam 10 besar orang terkaya di Indonesia. Muslim. Kami dulu ketika di Madinah pernah membimbing beliau dan keluarga ketika umroh. Ya, kita bersaksi atas kemusliman beliau dan keberpihakan beliau kepada Islam dan kaum muslimin. Ya. Nah, ini hati-hati. Tetap sebuah kesalahan harus dikoreksi dan juga harus minta maaf, tetapi juga jangan direspon berlebihan. Kalau tidak, ya bisa dipastikan yang terjadi adalah upaya adu domba dengan sesama kaum muslimin. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah poin berikutnya. Kemudian ikhwah fillah arsyadakumullah, kalau kita perhatikan apa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, kita bisa menyimpulkan ada upaya yang begitu kuat, terstruktur, sistematis untuk sahbut thiqah, mencerabut kepercayaan umat kepada para pemimpin-pemimpinnya, kepada para ulama-ulamanya. Berbagai elemen umat, dari yang paling puritan, dari yang paling kanan, ya sejak awal diangkat narasi tentang fundamentalisme. Ya, sebagian ulama kita dituduh teroris, dituduh ekstremis. Kemudian setelah itu ada sebagian yang dituduh radikalis. Kemudian setelah itu ada beberapa elemen umat Islam seperti Front Pembela Islam FPI yang dibubarkan. Ada Hizbut Tahrir Indonesia yang juga dibubarkan. Ya. Setelah itu
diangkatlah narasi tentang nasab yang meragukan kesahihan dan ketersambungan nasab para habaib, khususnya dari kalangan Ba'alawi. Dan kini diangkat narasi yang isinya adalah sahbut thiqah, mencerabut kepercayaan kita kepada para kiai Nusantara. Ini hati-hati. Sebelumnya kita juga menyaksikan di media ada seorang ustadz, termasuk ustadz terkemuka dari ustadz-ustadz sunnah, yang selalu dikaitkan dengan kaitannya dengan korupsi haji, dipanggil KPK berhari-hari, berpekan-pekan, ya, menghiasi pemberitaan dan lain sebagainya. Itu juga hati-hati. Ya. Itu juga bentuk sahbut thiqah kepada ustadz-ustadz sunnah. Ya, yang FPI sudah dibubarkan, HTI sudah dibubarkan, habaibnya sudah dihantam, ustadz-ustadz sunnahnya juga sudah lakukan karakter assassination meskipun secara tidak langsung. Ini gantian kiai-kiai Nusantara. Ini tinggal sikap kita. Apakah kita mau terbawa oleh konspirasi atau makar untuk sahbut thiqah, mencerabut kepercayaan kita kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada ulama-ulama kita, kepada kiai-kiai kita, kepada habaib-habaib kita, kepada ustadz-ustadz kita, ya, atau kemudian kita tetap berpegang teguh, bergandengan tangan, ya, percaya kepada pemimpin-pemimpin umat kita. Tentu dengan kesadaran penuh bahwasanya mereka itu para ulama, habaib, para asadid, para kiai adalah manusia biasa. Yang tentu ada kesalahan, ada kekurangan. Tetapi hati-hati. Apa yang terjadi ini bisa dimanfaatkan oleh musuh untuk melemahkan kekuatan, konsolidasi, solidaritas di antara elemen-elemen umat. Dan ikhwah filah arsyadakumullah, dalam kondisi seperti ini yang harus kita lakukan ketika ada saudara kita. Ingat, ini penting. Ketika ada salah satu elemen dari umat sedang menjadi bulan-bulanan media atau menjadi sasaran tembak, kita jangan ikut-ikutan. Kita pesankan sekali lagi kepada para jamaah, jangan ikut-ikutan. Kalau bisa bela. Kalau tidak bisa minimal diam. Ya. Karena ini saudara kita, sesama muslim. Jangan kemudian kita ikut-ikutan meskipun mereka itu semua yang sedang jadi bulan-bulanan tidak sepaham dengan kita. Ada perbedaan dengan kita, tidak seorganisasi dengan kita, tidak semadhab, semanhaj dengan kita. Tetapi mereka muslim. Butuh pembelaan dari kita, butuh nusrah dari kita. Setidaknya kita harus salamatus sadr, bersih hati kita dari kebencian kepada mereka, dan lebih-lebih adalah lisan kita dari ikut membuli, ikut mengomentari, ikut mengata-ngatai dan lain sebagainya. Ada sebuah mathal Arab yang terkenal berkaitan dengan itu, yaitu terucapnya kalimat ukiltu yauma ukilat ats-tsaur al-abyad. Aku telah dimakan
di hari di mana banteng putih dimakan. Ya, ini kisah tentang 3 ekor banteng yang dimangsa oleh singa buas. Ketika 3 ekor banteng, yang satu berwarna putih, yang satu berwarna merah, yang satu berwarna hitam, ini selalu bersama-sama, maka singa yang mengintai mereka bertiga ini nggak berani mendekat. Tetapi ketika kemudian mereka, sebagian mereka mulai memisahkan diri, maka kemudian ya singa buas yang telah mengintai lama itu berani mendekat dan memangsanya. Dan yang dimangsa pertama kali adalah banteng warna putih. Dan ketika banteng berwarna putih itu mulai diserang oleh singa yang begitu buas, banteng berwarna hitam dan merah diam saja, tidak membela. Dikira mereka akan aman. Dikira singa tersebut akan puas kekenyangan dengan memakan satu banteng putih. Tapi ternyata tidak. Setelah banteng putih diterkam, dimangsa, giliran berikutnya adalah banteng warna merah. Setelah banteng warna merah diterkam, dimangsa, giliran berikutnya adalah banteng warna hitam. Dan banteng warna hitam pun bergumam, ukiltu yauma ukilat ats-tsaur al-abyad. Aku telah dimangsa di hari di mana banteng warna putih dimangsa. Ini pada hakikatnya bisa kita ambil pelajaran masal Arab ini pada diri kita. Di saat saudara-saudara kita diserang, di saat saudara-saudara kita dibubarkan, di saat saudara-saudara kita dikriminalisasi, kemudian kita diam, ya menganggap itu bukan dari golonganku, itu tidak semanhaj denganku, itu tidak semadhab denganku, apalagi kemudian kita ikut-ikutan, apalagi kemudian kita mendukung, ya tunggu saja nanti gilirannya adalah kita. Waliyadzubillah, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Maka kepedulian kita, solidaritas kita, bantuan kita, atau setidaknya kita diam, menjaga lisan kita untuk tidak ikut-ikutan ini menjadi penting, ya di saat saudara-saudara kita sedang menjadi sasaran tembak. Syukur-syukur kita bisa membela. Ini ikhwafillah arsyadullah yang ingin kita ingatkan, satu mauqif yang sangat penting dalam kondisi seperti ini. Kita harus punya berlapis-lapis sikap yang proporsional, yang adil, dan jauh dari provokasi.